Terkadang saya lebih memilih kembali daripada harus mengulangnya dari awal. Pada bulan Oktober tahun 2019, saya pernah mendaki Lawu bersama tim Volunteer Trail Indonesia dan kami melewati jalur Cimorsewu. Kali ini saya kembali mendaki Gunung Lawu pada bulan September tahun 2020 bersama teman saya yang bernama Heri Setiawan. Mungkin wajahnya sudah tidak asing lagi karena beberapa kali sudah sering ikut saya mendaki, beberapa di antaranya di Gunung Penanggungan dan juga Gunung Wilis Nganjuk. Setelah selang beberapa minggu kemudian, saya mendapat ajakan seorang kawan yang katanya akan mendaki Gunung Lawu via Ceto. Akhirnya saya mengiyakan ajakan itu meskipun saya pernah ke sana. Bang, kita mau kemana ini? Udah siap, udah ganteng, udah pakai sepatu, bawa tas carrier. Dan kita mau kemana? Sarapan. Sarapan. Habis sarapan langsung pulang. Gak usah naik. Itu tujuannya gitu. Oke, sekarang sudah siap semua, tas sudah di packing, pakai sepatu, dan kita mau sarapan. Setelah sarapan sekitar jam setengah 10, saya dan Iwan baru memulai perjalanan. Sebenarnya kami tergabung dalam grup sebuah komunitas Muslim Adventure Indonesia atau biasa disingkat MAI. Tetapi saya dan Iwan terpisah dengan grup dikarenakan saya harus kembali ke pasar untuk mencari perlengkapan dan persediaan untuk perjalanan nanti. Karena kita berdua belum menyiapkan semuanya sewaktu kita dari Surabaya. Itu semua dikarenakan kesibukan masing-masing sehingga semuanya serba dadakan. Pada pendakian kali ini saya ingin lebih santai, menikmati alam, menikmati perjalanannya, dan juga bersahabat dengannya. Sekitar jam 10 pagi, saya bertemu dengan tim. Saya pikir mereka sudah jauh. Ternyata ada masalah saat pendaftaran, dan kami harus menunggu sejenak sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Dari base camp menuju pos 1 membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, melewati beberapa peninggalan kerajaan seperti Candi Ketek dan sebuah pancuran yang dinamakan Patirtan Saptorsi. Saya pun sempat berlama-lama di sana karena tujuan awal saya bukan hanya mendaki, tapi menikmati alam. Seger ya? Ini nyemplung. Pengen berenang. Mendaki sebentar, makannya banyak. Tapi tidak apa sih, kita itu maksudnya mendaki itu tidak usah yang keburu-buru atau gimana. Saya lebih suka yang santai, tapi kita pasti sampai di atas. Gimana kan, Pak? Bener-bener. Daripada terburu-buru, terus habis itu istirahatnya lama. Itu akan malah menguras stamina kita. Lebih baik kita santai aja, yang penting santai, berjalan santai, nggak usah terburu-buru agar tidak membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain nantinya. Dan hemat tenaga yang pasti. Dan itu juga lebih enak sih. Daki sedikit makan banyak. Mending kita nggak sampai tempat. Goreng-gorengan. Kita belinya banyak kok, tenang aja. Ini ada di bawah itu ada nugget sama lain-lain. Kalau ini ada tape,
pisang goreng. Mau jualan, Mas? Ya jualan 2000. Ayo, monggo. Lumayan, Mas, makasih ya. Oke, siap. Ini capek. Udah. Beristirahat boleh, tapi jangan lama-lama. Nanti kalian nyaman. Apa sih? Oke, jadi kali ini pendakian Lawu yang kedua kali. Kemarin itu kita lewat Cemoro Sewu ya, Bang? Lewat Cemoro Sewu. Dan kali ini kita mencoba via Ceto. Dan treknya kemarin itu terpanjang. Jadi trek Ceto ini yang terpanjang jalur Lawu. Kita tiba di pos 1 tepat pukul 11 siang. Lebih cepat dari yang kita pikirkan. Sebenarnya ngap sih pakai masker. Tapi karena anjuran pemerintah jadi kita harus pakai juga. Di pos 1 saya dan Iwan tidak berlama-lama dan akhirnya meninggalkan tim di sana. Sekitar jam setengah 1 siang kita tiba di pos 2. Di sana kita beristirahat sekitar 5 menit dan akhirnya melanjutkan perjalanan ke pos 3. Di tengah perjalanan saya melihat pemandangan yang tidak mengenakan mata. Sebuah pipa yang disengaja dibocori untuk mengambil sumber air. Seharusnya mereka bisa menjaga, bukan merusak. Sekitar pukul 2 siang, saya dan Iwan tiba di pos 3. Di sana, kami menghabiskan waktu hampir 1 jam, mengisi air minum, serta makan siang. Ini makanan yang paling nikmat, makan pakai tangan, bukan apa-apa, tapi karena lapar. Lapar kan kau? Benar. Kita ngisi tenaga dulu, baru terus lanjut ke pos 4. Mantap sih. Kita dari pos 3 ke pos 4 langsung dihajar tanjakan. Enak. Jadi karena kita terlalu lama istirahat, mungkin itu yang menyebabkan lebih capek. Dari sini kita berdua memang benar-benar terpisah dari tim. Karena hampir 1 jam menunggu, mereka tak kunjung juga datang. Akhirnya kita berdua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke pos 4. Oke, kita tiba di pos 4 pukul 3.45. Untung aja kita nggak ikut rombongan. Coba aja kalau kita ikut rombongan. Belum sampai sini. Kita aja di pos 3 tadi habis makan terus kita sholat sekitar 1 jam. Mereka nggak datang. Belum datang. Oke lah, nanti kita tunggu aja mereka Dan di bukan pos berarti 5. bukan berarti kita meninggalkan rombongan, teman-teman. Jadi sudah ada yang bertanggung jawab sebagai sweeper di belakang. Jadi kita sebagai anggota tengah Ya, jadi santuy aja, santuy. santai. Ketika kita sampai di pos 4, hari mulai gelap. Kabut pun mulai turun. Perkiraan saya ini akan terjadi hujan. Trek semakin menanjak, debu mulai berterbangan, dan itu membuat saya sulit bernapas. Mungkin pakai masker adalah jalan keluarnya, tapi bagi saya tidak. Itu malah semakin membuat saya sulit untuk bernafas. Siapa sangka, yang tadi berkabut, sekarang cuaca mulai kembali panas. Apakah kita bisa memprediksi alam? Saya rasa tidak. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Angin kencang kembali membawa kabut menutupi pandangan kami. Bintik demi bintik air mulai berjatuhan. Di saat yang bersamaan, suara pohon yang tertiup angin kini menjadi seperti suara keramaian. Itu mungkin halusinasi saya saja. Oke, jadi gimana Bang? Kita mau camp di sini atau di mana? Kita akan mencari camp-campan kurang lebih 500 meter dari sini. Jadi kita udah sampai Sabana, tapi kan kabutnya kayak gini tadi. Ya. Dan ini sebenarnya bukan tempat camp yang di sini. Ini memang masih awal mula. Jarak pandang pun kan minim. Jarak pandang pun minim sekarang. Tinggal berapa meter saja. Sebelum keburu malam, kita langsung bangun tenda. Ayo, semangat. Sampai di sini hari semakin gelap. Kabut mulai turun. Bersama dengan itu, bintik-bintik hujan mulai berjatuhan.
Sekitar pukul 6 sore atau setelah maghrib, kita baru selesai mendirikan tenda dan merapikan beberapa barang kami, lalu segera mengisi amunisi yang sudah terkuras seharian. Mang, kopi jahe satu, Mang. Susu ada nih. Susu. Malam itu hujan turun cukup deras. Alhasil, itu membuat istirahat saya sangat tenang. Sekitar pukul 3 pagi atau menjelang subuh, saya terbangun dan menyiapkan apa yang harus saya bawa untuk summit nanti. Saya sibuk menyiapkan alat perekaman di jalan nanti, sementara Iwan sibuk menulis salam dari kawan-kawannya. Dalam hati saya, andaikan salam dapat dijual, mungkin saya mendaki hanya karena itu. Buat kalian yang sering nitip salam, jangan cuma nitip salam. Ayo naik bareng. Pukul 4 pagi, perjalanan summit baru dimulai. Kini saya tidak tergesa-gesa lagi untuk mengejar sunrise di puncak gunung. Seperti tujuan awal, saya hanya ingin bertemu Bu Ayem, pemilik warung pecel tertinggi di Indonesia. Begitulah julukannya. Iya. Saut. Setelah sedikit menghangatkan tubuh di sana, kemudian saya mengambil bonus pendakian, yaitu puncak. Mengapa puncak dikatakan sebagai bonus? Karena tujuan utama adalah pulang dengan selamat. Jangan pernah bosan mendatangi suatu tempat meskipun itu berulang-ulang kali. Kuncinya, datanglah dengan suasana hati yang berbeda. Mungkin sampai di sini cerita pendakian saya. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. Sampai jumpa di pendakian berikutnya. Saya Alan Yogi pamit undur diri. Salam lestari.